Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada siang hari ini kembali kita akan membahas hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita sudah sampai kepada hadis yang ke-32 dari 42 hadis yang terdapat dalam kitab ini. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-hadis As-Sani was-Salasun, hadis yang ke-32. An Abi Sa'id Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Hadithun hasan. Rawahu Ibnu Majah wa Ad-Darqutni wa ghairuhuma musnadan
مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن أبي يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. Dari Abi Sa'id Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darar wa la dirar. Akan dijelaskan maknanya secara rinci insyaallah taala, apa yang dimaksud dengan darar dan apa yang dimaksud dengan dirar. Yang inti dari perbedaannya adalah darar adalah memadaratkan, merugikan, apakah itu diri sendiri atau orang lain secara tidak sengaja. Sementara dirar adalah sengaja untuk merugikan, memadaratkan orang lain. Qala haditsun hasan, hadis ini derajatnya adalah hasan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah wa Daraqutni dan selain keduanya secara musnad. Yang diinginkan dari musnad di sini bahwasanya sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta secara mursal. Tidak disebutkan sahabatnya. Yang dimaksudkan dengan mursal adalah seorang tabi'i meriwayatkan hadis langsung dari dan menyandarkan hadis langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Amr bin Yahya, dari bapaknya yaitu Yahya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan sahabatnya Abu Sa'id Al-Khudri. Dan hadis ini memiliki banyak jalan, yuqaw ba'daha ba'dha, yang saling menguatkan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala asy-syarh an Abi Sa'id Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darar wa la dirar. Thumma takallama al-muallif rahimahullah ala turuki hadzal hadis. Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Sinan radhiyallahu taala anhu Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda la darar wa la dirar. Kemudian al-muallif penulis yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala berbicara tentang jalan-jalan hadis ini dari sisi sanad, yang intinya bahwasanya adalah hadis ini sanadnya adalah hasan, yasluh lil ihtiyaj, yang bisa digunakan sebagai hujjah. Qauluhu la darara
ay anna ad-darara manfiyun syar'a. Rasanya darar, ya, madarrat, perkara-perkara yang sifatnya merugikan duniawi dan ukhrawi, itu manfi, ya, sama sekali ditiadakan dari sisi syar'i. Artinya, kalau seandainya ada suatu perkara yang dilakukan oleh seseorang, ternyata perkara tersebut memadaratkan baik bagi dirinya ataupun bagi orang lain, baik dia sengaja ataupun tidak sengaja, maka ketika diketahui jelas bahwasanya perkara tersebut memadaratkan, maka tidak boleh untuk dilakukan. Manfi, ya, artinya seseorang itu jangan sampai melakukan suatu perbuatan yang memadaratkan, suatu perbuatan yang menyebabkan madarat dinafikan sama sekali oleh syariat kita. Ya, perkara yang merugikan ini sama sekali dinafikan. Ya, jangan sampai melakukan suatu perbuatan yang merugikan. Wala dirar ay mudarrah. Wal farqu bainahuma anna ad-darara yahsulu bila qasdin wa ad-dirar yahsulu bi qasdin. Perbedaan antara keduanya, antara darar dan dirar, adalah ad-darar itu terjadi tanpa disengaja. Ya, terjadi tanpa disengaja. Tidak ada maksud untuk memadaratkan orang lain. Akan disebutkan contohnya, ya. Yang jelas, ketika kita ketahui bahwasanya perbuatan tersebut atau suatu perkara adalah ternyata dia memiliki madarat, maka sebisa mungkin madaratnya dihilangkan. Harus dihilangkan, wajib dihilangkan. Ya, sebagaimana akan sebutkan contohnya. Wad-dirar yahsulu biqasdin. Sementara ad-dirar itu terjadi dengan sengaja. Artinya seseorang memang melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk memberikan madarat. Ya, baik pada dirinya sendiri atau pada orang lain. Maka, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menafikan dua perkara ini. Fanafan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-amrain, dinafikan, ya, dihilangkan kedua perkara ini, madarat yang terjadi secara tidak sengaja ataupun yang terjadi dengan sengaja. Wad-diraru ashaddu minad darar.
dan ad-dirar, melakukan perbuatan madarat dengan sengaja untuk memadaratkan, tentu ini lebih berbahaya daripada ad-darar yang dilakukan tanpa ada maksud untuk memadaratkan. Li'anna ad-dirara yahsulu qasdan kama qulna. Karena dirar dilakukan secara sengaja, tentu lebih susah untuk dihilangkan. Kenapa? Karena memang maksud dia untuk sengaja melakukannya. Ya, seorang yang melakukan perbuatan tidak bermaksud untuk memudaratkan orang lain, ketika dia tahu perbuatan tersebut memadaratkan dan diingatkan tentang apa yang dia lakukan itu ternyata merugikan, maka dia akan cepat, ya, untuk berhenti dari perbuatannya tersebut. Kenapa? Karena dia tahu dia tidak ingin memadaratkan orang lain pada asalnya. Jadi dia ingin menjadikan perbuatannya itu adalah perbuatan yang madarat. Karena itu ketika dia melihat atau mengetahui ternyata perbuatan yang dilakukan ini justru merugikan, maka dengan cepat dia berhenti dari perbuatan tersebut. Akan tetapi kalau orang yang ternyata memang melakukan suatu perbuatan bermaksud untuk ketika diingatkan bahwasanya yang dia lakukan ini adalah madarat untuk dirinya atau orang lain, ya, dia tidak akan Dia tidak akan cepat begitu saja untuk berhenti dari perbuatannya. Kenapa? Ya karena memang sengaja dia lakukan untuk memudaratkan orang lain. Karena itu ad-dirar, perbuatan melakukan, ya, perkara-perkara yang bermadarat dengan sengaja untuk memadaratkan, ini lebih dahsyat, ya, lebih berbahaya dan lebih berat sanksinya. Qala misalu dzalik law anna insanan lahu jarun wa hadha jar yasqi shajaratahu fayatasarrabul ma' bil syajara ila baitil jar lakin bila qasd wa rubbama lam ya'lam bihi فالواجب أن يزال هذا الضرر إذا علم به حتى لو قال صاحب الشجرة أنا ما أقصد المضارة. Seandainya seseorang dia memiliki tetangga, ya, tetangganya ini sedang menyiram pohon yang ada di rumahnya. Dari airnya meresap ke dinding rumah tetangga sebelahnya. Ya, apakah ini doror? Jelas doror, merugikan. Ya, menyebabkan dinding menjadi lembab, ya. Dan dinding lembab kalau dibiarkan terus-menerus juga berbahaya, menyebabkan dinding keropos dan lain sebagainya, madarat. Tetapi apakah dia melakukannya dengan sengaja? Tidak. Dia tidak bermaksud demikian. Dia bermaksud untuk, ya, menyiram
pohon yang ada di rumahnya tanpa bermaksud untuk merugikan tetangganya. Baik. Ketika diingatkan bahwasanya ternyata apa yang dia lakukan itu menyebabkan madarat pada tetangganya, maka wajib ketika itu untuk dia menghilangkan madarat tersebut. Ya. Wajib baginya untuk menghilangkan madarat tersebut. Walaupun dia berkata, aku melakukannya tanpa sengaja. Baik, tanpa sengaja. Akan tetapi ketika sudah jelas bahwa itu madarat, ya, maka madarat sekali lagi harus dihilangkan. Yang namanya madarat itu harus dihilangkan. Naqulu lahu wa illam taqsud. Walaupun engkau tidak melakukannya secara sengaja untuk memadaratkan, li'anna ad-darara manfiyun syar'an, karena yang namanya itu dinafikan secara syar'i. Ya, sebisa mungkin tidak ada apa? Tidak ada madarat bagi orang lain. Wa fa innal jaru yata'ammadu al-idrar bi jarihi fa yatasarrabu al-ma'u ila baitihi wa ma ashbaha dhalik. Adapun ya, ad-dirar tetangga dengan kasus yang sama tapi beda penggambaran. Orang tangga sengaja dia untuk memadaratkan tetangganya, memang sengaja agar apa? Agar air itu ya merembes ke tembok rumahnya atau yang semisalnya. Dia lakukan itu sengaja, dia tahu dan dia sengaja melakukannya dengan maksud untuk madarat, bukan madarat kepada tetangganya. Ini yang disebut dengan dirar. Wa kullu hadza manfiyun syar'an. Dan semuanya ini manfi dinafi secara syar'i. Tidak boleh seseorang itu melakukan perbuatan yang bermadarat, sengaja atau tidak sengaja. Ketika dia melakukannya secara tidak sengaja, ya, maka ketika dia tahu yang itu bermadarat, maka dia hilangkan madarat. Ya. Kalau dia melakukannya secara sengaja, maka dia berdosa. Ya, karena apa? Karena telah memberi orang lain. Wa qad hadzal hadits masail katsiratan fi babil jiwari wa ghairihi. Para ulama telah menjanjikan hadis ini sekian banyak permasalahan, baik pada bab-bab bertetangga dan yang lainnya. Ya, hadis ini faedah dalam jual beli misalnya. Laba dirar, pembeli dan penjual tidak ada meruginya dalam. Kalau ada bentuk ruginya, madaratnya, ya, transaksi yang di situ sengaja atau tidak sengaja, dimaksudkan demikian atau tidak dimaksudkan, maka apa? Maka tidak boleh batal transaksi. Ya. Dalam bab kehidupan rumah tangga juga misalnya, kehidupan antara seorang suami dan istri.
Ya, hilangkan yang namanya mudarat, sengaja atau tidak sengaja. Dahulu di zaman jahiliyah, orang hendak memberikan mudarat kepada istrinya, ya, dia tidak suka dengan istrinya, maka dia cerai istrinya tersebut. Dia cerai istrinya tersebut sampai pada hampir selesai iddahnya. Kemudian dia rujuk kembali sama istrinya. Begitu dia rujuk kembali, dia ceraikan lagi. Sampai hampir mendekati iddahnya selesai, dia rujuk kembali, dan seterusnya begitu. Untuk apa dia melakukan demikian? Dengan maksud untuk memberikan mudarat kepada istrinya, supaya apa? Rugi, tidak mendapatkan kebutuhan lahir, tidak melakukan kebutuhan batin. Ya, maka karena itu Islam menghilang dan membatasi talak hanya sampai pada 3 saja, sehingga apa? Menutup kesempatan orang yang hendak melakukan perbuatan dengan sengaja ini pada orang lain. Ini jadi kaidah dalam kehidupan kita sehari-hari. La dharar wa la dhirar. Lihat apa yang akan kita lakukan. Lihat apa yang akan kita katakan. Perhatikan apa yang keluar dari lisan kita. Perhatikan apa yang kita lakukan. Apakah menimbulkan mudarat? Apakah pada diri kita? Apakah pada orang lain? Atau yang lebih parah, kepada dakwah, kepada al-Islam justru. Ya, dengan sebab kita, dengan kelalaian kita, terkadang tidak sengaja, terkadang tidak tahu, ternyata apa yang kita ucapkan, ternyata tindak tanduk bukannya menguntungkan dakwah, justru merugikan. Waliyadzubillah. Sallallahu alaihi. Ya. Maka kata Syekh rahimahullah, wa ma ahsana an yuraji al-insanu 'alaiha ma dzakarahu al-ulama fi bab as-sulh wa hukm al-jiwar. Alangkah baiknya kalau seorang itu untuk kembali, ya, merujuk kepada ini la dharar wa la dhirar, apa yang disebutkan oleh para ulama pada bab-bab as-sulh, perjanjian. Begitu juga pada perkara-perkara hukum-hukum kehidupan bertetangga, bermasyarakat. Yang intinya apa? La dharar wa la dhirar. Tidak melakukan perbuatan yang memadaratkan, sengaja atau tidak sengaja. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan makna lain dari la dharar wa la dhirar, perbedaan antara dharar dan dhirar. Dharar, kata beliau, adalah perbuatan yang merugikan dari satu sisi saja. Ya, seseorang melakukan perbuatan yang merugikan, ini disebut dharar. Adapun kalau dari dua sisi, misalnya seseorang melakukan perbuatan mudarat kepada kita, kemudian kita balas pula untuk memadaratkan dirinya, ya, maka disebut dengan dhirar.
Ini yang disebut dengan dirar. Wa amma dirar fa huwa yadullu 'ala al-musyarakah min janibayn. Fa anta la tadurru man darraka bal qabilhu bil ihsan wal 'afwi was safh. Wa hadha min akhlaqil mu'minin. Dirar menunjukkan adaan musyarakah, persamaan dari dua sisi. Engkau tidak memadaratkan orang yang memberikan madarat pada kamu. Ya. Di sini ada dua sisi. Ada seseorang yang memberikan madarat kepada kita, maka ketika dikatakan la dirar, maknanya jangan kita membalas perbuatan orang yang memberikan madarat pada kita dengan perbuatan yang memadaratkan dirinya. Ya, makna ad-dirar di sini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yaitu seseorang ketika dia tidak mendapatkan madarat dari orang lain, dia tidak membalaskan atau membalas orang tersebut dengan madarat. Bal qabilhu bil ihsan. Bahkan seharusnya engkau balas dia dengan kebaikan, dengan rasa maafmu, ya, sudah dianggap selesai saja persoalan dia dengan dirimu. Ketika dia memadaratkan diri, sudah maafkan dia, bukan karena kita lemah, karena inilah salah satu dari akhlaknya kaum mukminin, ya, memaafkan, ya, tidak memberikan madarat kepada orang yang telah berbuat madarat kepada dirinya. Qala ta'ala faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman 'afa, barang siapa yang memaafkan dan memberikan, melakukan perdamaian, fa ajruhu 'ala Allah, maka balasannya, ganjarannya di sisi Allah. Dan hendaknya seorang itu menjadi bagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takhun man khanak. Jangan engkau mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu. Ketika seorang melakukan pengkhianatan pada diri kita, yang mengkhianati kita, ya, maka yang namanya jiwa kita, nafsu kita cenderung untuk membalas, ya, perbuatan orang yang telah memberikan kerugian pada kita. Ini keinginan. Akan tetapi kaidah yang berlaku adalah al-qisas jaiz wa huwa adlun walakinnal afwa ahsan li'annahu fadlun. Qisas adalah suatu perbuatan yang boleh, dan ini adalah bentuk keadilan. Ketika seorang membalas sesuai dengan apa yang dirugikan, akan tetapi memaafkan ini jauh lebih baik, karena ini keutamaan. Bukan hanya sekedar berbuat adil, tapi ini adalah keutamaan.
Seandainya ada seseorang yang memberikan madarat kepadamu, ya, memberikan kerugian kepadamu, fala tuqabilhu bimislih, jangan engkau balas dia dengan yang semisalnya. Balaslah dengan justru berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jelek kepada kita. Ini lebih baik dan akan mendatangkan kecintaan orang kepada kita. Justru ketika kita bisa memaafkan orang yang telah menjadikan atau memberikan madarat kepada kita, ya, orang yang mungkin kita anggap sebagai musuh, akan tetapi dengan kemuliaan akhlak yang ada pada kita, memaafkan kesalahan yang dia lakukan bukan karena lemahnya kita, akan tetapi karena itulah merupakan keutamaan, bisa membalikkan dia yang sebelumnya mungkin kita anggap sebagai musuh kita, justru akan menjadi sahabat kita. Apa sebab? Kita balas kejelekan dirinya dengan kebaikan dari kita untuk dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha ilal ladzina sabaru." Tidak akan sama yang namanya kebaikan dengan kejelekan tersebut. Maka tolaklah, dorong, cegahlah dengan cara yang baik. Seandainya engkau melakukan perbuatan atau mencegah perbuatan madarat itu dengan cara yang baik, maka seseorang yang antara dia dengan engkau permusuhan, ya, akan berubah menjadi ka'annahu waliyun hamim, orang yang sangat dekat. Disebabkan apa? Disebabkan karena sifat memaafkan yang ada pada diri kita. Jika ada orang yang berbuat jelek kepada kita, ya, bisa saja kita balas perbuatan jeleknya dengan perbuatan sama. Akan tetapi kita memilih untuk memaafkan dia dan membalas dia dengan kebaikan. Maka ini yang diprioritaskan seandainya bisa. Dan tidak bisa yang melakukan ini kata Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha ilal ladzina sabaru. Tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali orang-orang yang bersadar. Ini merupakan sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh semua orang. Sifat yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang bersabar. Karena orang yang tidak bersabar, dia tidak akan bisa memaafkan. Adapun orang yang bersabar, dialah yang akan memaafkan. Karena memaafkan terhadap orang yang telah berbuat jelek kepada kita adalah suatu perbuatan yang sangat berat oleh jiwa kita. Membutuhkan kesabaran untuk melakukannya.
Karena yang namanya manusia itu tabiatnya dia menginginkan balasan dendam, dan ingin memberikan sanksi kepada orang yang telah melakukan perbuatan jelek pada dia. Akan tetapi ketika dia meninggalkan perbuatan tersebut, perbuatan jelek untuk membalas perbuatan jelek yang lainnya, dan ini butuh kesabaran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim." Tidaklah bisa yang melakukannya kecuali orang bersabar, dan tidak bisa yang melakukannya kecuali yang memiliki bagian yang sangat besar. Kalau engkau menginginkan keutamaan dari sifat ini, bersabarlah. Jangan patuhi dirimu sendiri yang menginginkan darimu untuk membalas terhadap orang yang telah jelek kepadamu. Ya. Sebagaimana engkau ketika mendapatkan madarat dari dia, engkau tidak senang, engkau tidak suka. Maka begitu pula, walaupun dengan cara atau dengan alasan membalas, tetapi ketika dia mendapatkan madarat dari kita, dia pun tidak suka. Ya. Sebagaimana kita tidak suka orang memberikan madarat pada kita, maka orang pun tidak suka memberikan madarat, ya, atau kita memberikan madarat pada dirinya. Maka ini makna lain daripada hadis ini, yaitu darar wa dirar. Darar dihasilkan oleh salah satu sisi saja, seorang melakukan perbuatan yang memadaratkan, dan dirar membalas perbuatan madarat orang lainnya pada dirinya. Ini dirar. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Kita masuk pada hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-33. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bida'wahum la da'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakin al-bayyinah 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Haditsun hasanun rawahu al-Baihaqi wa al-Baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'dhuhu fi sahihain. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia itu diberikan setiap dakwaan mereka, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, maka setiap orang akan mengklaim, mendakwa harta-harta orang lain dan darah-darah mereka. Lakinnal bayyina 'alal mudda'i, akan tetapi seorang yang mendakwa, memberikan dakwaan, wajib baginya untuk mengajukan bukti. Wal yaminu 'ala man ankar, sementara orang yang mengingkari terdakwa, wajib bagi dia untuk bersumpah
bahwasanya dakwaan tersebut adalah dakwaan yang keliru. Hadisun hasan rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakadha. Hadis ini adalah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan selainnya seperti ini. Dan sebagiannya berada di dalam Sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Qala Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qauluhu law yu'tan nasu bida'wahum ay mimma yadda'unahu 'ala ghairihim. Perkataan muallif atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya manusia itu diberikan pada setiap dakwaan mereka, yaitu bima yadda'una 'ala ghairihim, yang mereka dakwakan kepada selain mereka. Dan perlu diketahui wal yu'lam an idhafat syai' takunu 'ala aujuh. Ketahuilah bahwasanya penyandaran sesuatu tersebut berbeda-beda. Ya, seorang menyandarkan sesuatu ini berbeda-beda keadaannya. Al-awwal an diwa li nafsihi syai'an li ghairihi. Ya, dia menyandarkan untuk dirinya sendiri sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Seperti dia berkata, la fulanun alayya kada, atau li fulanin alayya kada. Aku memiliki hutang terhadap fulan sekian besarnya. Ya. Fahada ikrar, ini disebut ikrar, pengakuan. Dia mengaku bahwasanya dia memiliki hutang kepada dia. Fulan. Ya. Ini namanya apa? Penyandaran seseorang kepada dirinya yang dimiliki oleh orang lain. Memiliki hutang, dia memiliki beban untuk apa? Untuk memenuhi kewajibannya pada orang lain. Ya, saya masih hutang sekian. Saya masih kemarin minjam dari Anda sekian. Oh, kemarin ininya masih ada di rumah saya. Oh, taib. Ini disebut pengakuan atau ikrar. Wasani an yudifa syai'an li nafsihi ala ghairihi. Dia menyandarkan sesuatu untuk dirinya yang dia miliki yang berada pada orang lain. Ya, haknya dia miliki tapi sedang ada pada orang lain. Misal an yaqul li ala fulanin kada wa kada. Ya, fulan memiliki hutang kepadaku sekian-sekian rupiah. Fahad dakwah, ini yang disebut dengan dakwah. Ya, klaim. Disebut dengan klaim. Dia mengklaim bahwasanya si fulan memiliki hutang kepada dia. Ini klaim namanya. Kalau dia mengatakan saya memiliki hutang kepada fulan, ini namanya apa? Ikrar, pengakuan. Ya, harus dipahami. Ya, kalau seseorang mengatakan bahwasanya fulan memiliki hutang kepada dirinya sekian-sekian, ini disebut apa? Ini disebut dakwah atau klaim. Akan tetapi kalau dia mengatakan saya memiliki hutang kepada fulan sekian-sekian, ini disebut pengakuan. Wasalis an yudifa syai'an li ghairihi ala ghairihi. Dia menyandarkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain kepada orang lain pula, bukan pada dirinya. Misalnya yaqul li fulanin ala fulanin kada wa kada. Seperti dia mengatakan
fulan memiliki hutang kepada fulan sekian-sekian. Fahadhihi syahadah. Ini dinamakan dengan syahadah, persaksian. Ya, harus paham 3 perbedaannya. 3 perbedaan perkara ini. Kalau seseorang mengatakan aku memiliki hutang kepada fulan sekian-sekian, ini disebut dengan apa? Disebut dengan ikrar, pengakuan. Kalau dia mengatakan fulan berhutang kepadaku sekian-sekian, ini dinamakan apa? Dakwa atau klaim. Yang harus diperiksa benar enggak apa yang dia dakwakan. Yang ketiga, seorang mengatakan fulan memiliki hutang kepada fulan sekian-sekian, maka ini disebut syahadah, persaksian. Qala wal hadithul an fi da'wa. Falau idda'a syakhsun ala akhar qala ana utalibuka mi'ata dirhamin masalan. Dan hadis ini sekarang adalah perkara dakwah, klaim. Seseorang memiliki klaim kepada orang lain. Ini hadisnya. Kalau seseorang itu mengklaim terhadap orang lain dan mengatakan, ana atlubuka mi'ata dirham. Aku minta kepadamu 100 dirham contohnya. Ya, tentu ini urusannya kepada hakim, kepada qadhi. Seorang mengatakan kepada qadhi, fulan memiliki hutang padaku. Maka apa yang harus dilakukan oleh qadhi atau hakim tersebut? Dia harus memilah pertama kali mana yang muddai, mana yang pendakwa, mana yang terdakwa. Mana orang yang menuntut, ya, tuntutan dakwa, dan mana orang yang terdakwa. Ya, harus bisa dia membedakan ini. Baik. Maka bagaimana tuntunan syar'i kalau ada seorang yang mengklaim terhadap orang lain? Apakah diterima begitu saja? Setiap orang melakukan klaim akan diterima begitu saja, tanpa ada konfirmasi, tanpa ada, ya, kita lihat bagaimana jawaban dari mereka yang didakwa. Tidak demikian. Fa innahu law qubilat da'wahu ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Seandainya setiap dakwa itu diterima, ya, maka setiap orang akan memiliki klaim, ya. Apakah itu terhadap harta orang atau darah orang? Misalnya, wa kadzalika law qala li akhar anta qatalta abi bi bayyinah la kana da'a damahu wa hadha yani annahu la tuqbal da'wa illa bi bayyinah. Engkau membunuh bapakku tanpa ada bukti. Ini klaim namanya. Ya. Maka seandainya tidak diatur secara syar'i, apakah setiap orang akan mengatakan bahwasannya dia memiliki, diterima? Oh, engkau telah membunuh bapakku. Diterima oleh hakim. Akhirnya dihukum qisas. Tidak demikian. Ya. Tanpa ada bukti, tanpa ada apa. La tuqbal da'wa illa bibayyinah. Tidak diterima klaim dakwaan terkecuali dengan bukti. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, lakinnal bayyinatu 'alal mudda'i. Akan tetapi bukti harus disampaikan oleh al-mudda'i, pendakwa.
Ya, dan bukti itu bisa dengan misalnya saksi. Ya, sebagai buktinya. Ada 2 orang saksi. Ya, maka ini sebagai bukti. Atau dengan qarinah, dengan indikasi kuat yang ada. Ya. Misalnya, dalam contohnya seorang suami ribut dengan istrinya, mengklaim, yang satu mengatakan ini punyaku, yang satu mengatakan ini punyaku, mengklaim suatu barang. Maka seorang hakim melihat barang tersebut, barang ini yang sering digunakan oleh laki atau yang sering digunakan oleh perempuan. Ya. Yang diklaim misalnya alat-alat make up. Ya. Kemudian yang laki-laki suami mengatakan ini barangku, yang perempuan mengatakan barangku, punyaku, ini punyaku, saling mengklaim. Apa indikasi yang paling kuat? Bahwasanya ini make up yang sering digunakan oleh perempuan. Masa ini dimiliki oleh laki-laki? Maka dengan qarinah, indikasi yang kuat itu, si hakim memutuskan bahwasanya ini sebagai barang buktinya. Fa idza da'a insanun 'ala akhar syai'an qulna ahdiril bayyinah. Ketika seorang itu mengklaim, mendakwa seorang yang lain dengan suatu perkara, maka kita katakan ahdiril bayyinah, datangkan bukti. Wal bayyinatu kullu ma bana bihil haqq, sawa'un kanat syuhudan aw qara'in hissiyah aw ghairu dzalik. Dan bukti itu setiap apa saja yang dengannya, ya, al-haq, kebenaran itu akan tampak jelas nyata. Apakah dengan saksi-saksi atau dengan qara'in, indikasi-indikasi kuat atau yang selainnya. Bayyinah. Wal yaminu 'ala man ankar. Dan sumpah itu bagi mereka yang mengingkari. Ayman ankara da'wa khasmahu idza lam yakun li khasmihi bayyinah. Ketika seorang mengingkari dakwaan dari musuhnya tersebut, kalau musuhnya tersebut tidak memiliki bukti. Fa idza qala Zaidun li Amr, ana atlubuka mi'ata dirham. Misalnya Zaid meminta kepada Umar, berkata kepada Umar atau Amr, aku minta padamu 100 dirham. Qala Amr la, qulna li Zaidin. Maka kemudian Amr mengatakan la, tidak. Dia mengingkari. Maka apa yang dilakukan hakim? Qulna li Zaidin iti bi bayyinah. Kita katakan pada Zaid, mana buktimu bahwasanya engkau memiliki 100 dinar atau 100 dirham. Fa illam yati bil bayyinah qulna li Amr ihlif ala nafi madda'a. Ya. Bersumpahlah kamu kalau misalnya Zaid tidak bisa mendatangkan bukti, ya, maka dikatakan ihlif ala nafi madda'a. Sumpahlah engkau untuk menafikan apa yang dia dakwakan kepadamu. Ya, untuk membebaskan engkau dari dakwaan harus bersumpah. Fa idza halafa bari'a. Kalau dia bersumpah, maka terlepaslah dia dari segala macam tuduhan.
segala macam dakwaan. Ya, jadi urutannya harus paham. Ya, ada si A, ada si B. Mereka berdua datang kepada hakim, si A sebagai pendakwa dan si B sebagai terdakwa. Ya, terdakwa bukan dalam pengertian pengadilan Indonesia, bukan. Terdakwa dalam artian dia yang dituduh, tertuduh. Apakah memiliki sesuatu, apakah memiliki apa yang lainnya, dia yang tertuduh. Baik. Maka apa yang dilakukan oleh si hakim? Si hakim bertanya, mana yang orang yang mendakwa, orang yang menuntut haknya? Si A menjawab, saya. Baik. Ditanyakan kepada si B, apakah benar apa yang dikatakan oleh si A? Kalau si B menjawab mengakui iya, iya selesai, berarti ya perkaranya dimenangkan oleh si A. Baik. Perhatikan ya, urutannya ini penting. Si A menuntut atau mendakwakan suatu dakwaan kepada si B. Ya, mereka pergi ke hakim. Ya, si hakim bertanya, siapa yang berdakwa atau melakukan tuduhan? Ya, saya. Tuduhannya demikian-demikian, kata si A. Si hakim bertanya kepada si B yang merupakan terdakwa, apakah betul apa yang dituduhkan si A? Kalau seandainya dia mengaku, maka selesai sudah. Iya, saya melakukan saya. Baik, iya saya memiliki hutang. Si A mengatakan si B memiliki hutang 100 juta. Si B mengatakan betul saya berhutang. Selesai urusannya. Ya. Baik. Tapi bagaimana kalau si B mengatakan tidak? Tidak. Saya tidak memiliki hutang. Bagaimana sikap hakim? Hakim kembali kepada si A. Dia mengingkari, apakah engkau punya bukti bahwasanya si A memiliki hutang? Si A mengatakan, saya punya bukti. Apa buktinya? Buktinya saya memiliki saksi, ya, yang melihat atau yang menyaksikan ketika B berhutang pada saya. Ya, atau dia mengatakan, saya memiliki surat perjanjian bahwasanya surat hutang, perjanjian hutang bahwasanya si B meminjam uang pada saya 100 juta dan dikembalikan pada sekian. Ini disebut apa? Disebut bukti. Maka kalau buktinya kuat dan diterima, siapa yang memenangkan perkara ketika itu? Yang memenangkan perkara ketika itu adalah al-muddai, orang yang mendakwa. Ya, jelas di sini dia memiliki bukti. Baik, ini kedua kalinya, ini sudah dua, selesai kalau sampai situ. Kalau ada kalaunya lagi, kalau si A ketika ditanya bukti dia tidak bisa menjawab, ya, si A mendakwa si B. Si B memiliki hutang 1 juta pada saya. Si B mengatakan tidak, saya tidak memiliki hutang. Maka si hakim bertanya pada si A, mana bukti itu? Saya tidak memiliki bukti, kata si A. Baik. Maka apa yang dilakukan hakim? Hakim meminta untuk si B dia bersumpah, ya, tentu sumpah di sini atas nama Allah, bahwasanya tuduhan si A itu keliru, karena dia telah mengingkari dari awal. Apa yang dilakukan si B? Kalau dia bersumpah bahwasanya apa yang diklaim oleh si A itu ada salah, selesai, berarti dia yang menangkan perkara. Kenapa dia menangkan perkara? Karena si A tidak memiliki bukti, si B dia menyangkal, mengingkari klaim dakwaan dari si A, dan dia berani untuk bersumpah. Baik, bagaimana kalau si A tidak memiliki bukti dan si B tidak berani untuk bersumpah?
ya, tidak mau melakukan sumpah, maka ketika itu tetap perkara yang dimenangkan oleh si A. Kenapa? Karena si B tidak mau sumpah. Ya, karena si B tidak mau sumpah. Ketidakmauan dia untuk sumpah itu sebagai dalil ada sesuatu, menunjukkan sesuatu. Ya. Tapi kalau dia bersumpah, ya selesai urusannya. Nah. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Saya tafsirkan berarti tadi ini. Qala wa hadzal haditsu fi fawaid. Dalam hadis ini terdapat faedah-faedah, minha anna syariat al-islamiyah harisatun ala hifzi amwalin nas wa dima'ihim liqaulihi law yu'tan nasu bidakwahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Bahwasanya syariat Islamiyah ya harisah ya begitu menjunjung tinggi penjagaan harta manusia dan darah-darah mereka. Ya, menjunjung penjagaan harta dan penjagaan jiwa-jiwa manusia, darah-darah manusia. Ya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, seandainya setiap orang itu diterima dakwaan mereka, maka setiap orang pun akan dia akan mengklaim harta dan darah-darah manusia. Akan tapi tidak diterima. Ya, harus dengan proses. Apakah dia punya bayinah? Apakah orang yang didakwa itu mengaku atau tidak? Apakah dia berani bersumpah atau tidak? Sebagaimana yang telah disebutkan tadi prosesnya. Wa min fawaidi hadzal hadis anna al-mudda'i idza qama bayyinatan 'ala da'wahu hukima lahu bimadda'ah. Ya. Dan pada hadis ini, seandainya pendakwa, seorang yang memiliki mengklaim terhadap orang lain, kalau dia menegakkan bukti-bukti, memberikan bukti-bukti terhadap dakwaannya, maka diputuskan hukum untuk dirinya. Dia memenangkan perkara. Kenapa? Salatu wassalam al-bayyinah 'alal mudda'i. Akan tetapi bayyinah ya itu ditegakkan oleh orang yang mendakwa. Artinya apa? Dia harus memberikan dakwah. Artinya kalau dia sedang memberikan bukti dan bukti itu jelas diterima saya perkara. Bagaimana kalau si B mengingkari dan bersumpah untuk mengingkari? Dia berani melakukan sumpah. Ya. Sumpah apa di sini ya? Sumpah biasa. Demi Allah kalau dia melakukannya. Itu maksudnya sumpah. Sumpah pocong. Ya. Dia bersumpah. Ya, saya tidak melakukannya. Tetapi di lain sisi si A memiliki apa? Memiliki bukti yang kuat. Yang dimenangkan adalah si A. Kenapa? Karena dia memiliki bukti. Lakinna al-bayyinatu 'alal mudda'i. Yang mengklaim wajib memberikan bukti. Ketika bukti ada, itu yang dimenangkan. Walaupun si dia bersumpah. Baik. Wal bayyina kullu ma yubayyin bi al-haq wa yatajih kama aslafna fi syarah. Dan dimaksudkan ini adalah segala sesuatu yang dengannya jelas mana yang benar, mana yang tidak. Ya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Walaysat khassah bi syahidain aw syahid bal kullu ma abana al-haq fa huwa bayyinah. Ya, bukti tidak hanya terbatas pada saksi, satu saksi atau dua saksi, bukan hanya itu saja bukti. Setiap perkara, setiap hal ya yang dengan hal tersebut, perkara tersebut, ya, sesuatu tersebut, kebenaran itu akan tampak, kebenaran itu akan jelas. Inilah yang disebut dengan bayyinah, bukti. Qala min fawaidil hadis annal yamina 'ala man angkara da'wal mudda'i, bahwasanya kewajiban orang yang mengingkari terhadap tuduhan yang diberikan kepadanya adalah bersumpah. Dia bersumpah untuk mengingkari apa yang dituduhkan kepadanya.
Bagaimana kalau dia tidak bersumpah? Ya. Wa min fawaidihi annahu ankara al-munkir wa qala la ahlif fa innahu yuqda alaihi bin nukul. Dari faedah hadis ini juga, kalau seandainya seorang yang mengingkari, seorang yang menolak tuduhan, ya, dia mengatakan, aku tidak mau bersumpah. Ya. Dia menolak tuduhan, si A tidak memiliki bukti, ketika diminta untuk bersumpah, dia tidak mau. Fa innahu yuqda alaih, maka hukum itu ditegakkan atasnya. Artinya dia yang kalah dalam kasus ini. Dalam kasus ini dia yang kalah, bukan dia yang menang. Kenapa? Walaupun misalnya si A memiliki bukti, dia tidak berani bersumpah. Ya. Wa wajhu, dan dia menerima apa? Sanksi dengan akibat tersebut. Wa wajhu dzalika annahu idza aba an yahlifa faqad imtana'a mimma yajibu alaihi fayuhkamu alaihi bihi. Ya. Karena dia kalau enggan untuk bersumpah, dia telah melakukan perbuatan yang tidak mau, yang merupakan kewajiban dari dirinya. Maka dihukum itu jatuh atasnya, artinya yang mengatakan hukuman. Ya, artinya apa? Artinya kalau seorang untuk dia misalnya mengingkari sesuatu yang ditentukan dia sumpah. Seandainya orang yang memberikan tuduhan tidak bisa memberikan. Kalau buktinya nyata, ya, tidak bisa dia pungkiri atau dia tidak memberikan jawaban, maka walaupun dia bersumpah tidak akan diterima. Kenapa? Karena bukti lebih kuat. Wallahu ta'ala alam, kiranya itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal pada pertanyaan.